dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di podcast Ruang Publik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya tidak sendirian, pemirsa, karena saya sudah ditemani oleh sosok yang luar biasa tentunya. Dan memang sosok ini, waduh, ini yang paling saya tunggu-tunggu nih ya. Karena hari ini kita bakal ngomongin soal pendidikan juga nih ya, ada kaitannya ya. Ada Ibu Hikmah Bafakih MPD selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Selamat datang Ibu di podcast Ruang Publik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bian. Alhamdulillah. Ibu sih Iya. gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Tadi perjalanan ke sini lancar, Bu? Lancar, alhamdulillah. Ini kalau saya boleh tahu nih, Ibu Hikmah ini asli dari mana sih, Bu? Asli Pasuruan. Pasuruan. Nguling tepatnya ya, desa agak tertinggal. Oh. Tapi sekarang tinggalnya di Singosari Malang. Gitu ya, Bu ya. Kalau ngomongin soal nguling itu saya jadi ingat Rawon. kulinernya itu Ya. dia. Waduh, Bu. Setiap Rawonnya kali kalau mau terkenal. naik ke Bromo, itu mampirnya ke sana saya. Makan rawon dulu ya, biar bertenaga. Itu dia. Nanti turun juga ke situ lagi. Gitu. Baik, Bu. Boleh. Hari ini kita nggak ngomongin soal rawon, Bu. Iya. Karena hari ini kita bakal ngomongin soal peran serta masyarakat ini, Bu ya, di dunia Iya. pendidikan. Oke. Ini Bu, kalau boleh saya cerita sedikit nih Bu ya, di awal-awal saya curhat nih Bu. Soalnya kemarin saya juga dicurhatin sama tetangga saya, ada tuh Bu. Katanya di sekolahnya itu ternyata, padahal sekolahnya negeri Bu. Ternyata ada beberapa hal ini yang tidak digratiskan. Nah itu gimana sih Bu sebenarnya Bu? Iya. Kalau menurut Ibu sendiri? Itu sering menjadi problem ya. Kemudian akhirnya kepala sekolah atau sekolah berhadapan-hadapan dengan wali murid. Nah, itu kan. Sekolah didatangin oleh LSM, media, bahkan aparat penegak hukum karena dianggap ini sekolah negeri kok masih melakukan pungutan begitu ya. Kok ada ini itu, tidak hanya SPP tapi juga uang untuk ekstrakurikuler, dharma wisata, pembelajaran P5, bahkan wisuda begitu kan. Apakah ini nggak membebani karena masyarakat sekarang kan sedang sangat sulit ya, terpuruk secara ekonomi. Nah, hal-hal kayak gitu memang Mas berkembang sekali di masyarakat kita. Pertanyaan-pertanyaan penting tentang sesungguhnya apakah sekolah itu bisa gratis murni? Itu dulu. Itu pertanyaannya. Pertanyaan pentingnya kan Mas baik. Bian. Sambatnya tetangganya Mas Bian tadi. Betul Mereka sekali. pasti kenapa nggak bisa gratis murni gitu ya. Padahal katanya itu gratis. Nah, padahal katanya gratis. Setidaknya kalau di provinsi itu kan kewenangan kami di level SMA SMK tuh, Baik. se-Jawa Timur. Kan di RPJMD yang lama di masa periode pertama Bu Gubernur itu memang ada visi misi namanya Tistas. Tistas. Ya, gratis berkualitas Asik. gitu. Itu untuk sekolah negeri. Tapi faktualnya ternyata sekolah negeri SMA dan SMKN di Jawa Timur, karena kalau yang level SMP ke bawah kan bukan kewenangan kami ya. Baik. Itu masih banyak yang melakukan pungutan yang sekarang oleh regulasi bahasanya diubah menjadi peran serta masyarakat Oh, ya. begitu. Belum, enggak boleh lagi disebut sebagai pungutan. Padahal Tistas kenapa masih ada pungutan kan gitu? Karena sumber pendanaan untuk pembiayaan sekolah itu kan ada dua sumber besar tuh Mas. Yang pertama Bosnas, bos dari APBN, ya kan? Yang kedua ada BPOPP, itu bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kita sebut sebagai Bosda ya, bos daerah. Baik. Kalau Bosnas dan Bosda ini digandeng, dijumlah, kemudian dikonversi kepada kebutuhan pembiayaan siswa SMA SMK di satu sekolah. Misalnya levelingnya antara SMK SMA pasti lebih mahal SMK ya kan, perkotaan dan pedesaan pasti lebih mahal di perkotaan misalnya begitu. Tapi setelah dianalisis unit cost-nya per anak per tahun, Bosnas, Bosda dicampur itu masih belum cukup. Ternyata belum cukup. Belum cukup. Baik. Itu yang membuat akhirnya sekolah terpaksa kalau memang ingin berkembang ya kan. Kalau mau jalan biasa-biasa saja ya mungkin bisa ya. Tapi kalau mau berkembang ya mau ndak mau harus meminta peran serta masyarakat. Untuk komponen apa sajakah itu? Sekalipun dalam komponen pembiayaan
Bosnas maupun Bosda kadang belum diperbolehkan ya, tapi faktualnya untuk gaji guru ya maksud saya, kadang di situ nggak disebutkan boleh karena dianggap gaji guru itu semuanya ditanggung oleh negara. Kalau sekolah negeri kan faktualnya nggak gitu Mas Bian, karena ada banyak sekolah negeri yang misalnya nih butuh gurunya 24 tapi gurunya cuman ada 15 misalnya. Lah, sisa gurunya kan terpaksa ngangkat tuh. Ya kan? Dulu masih boleh GTT di SK gubernur untuk SMA SMK ini ya, negeri. GTT guru tidak tetap di SK gubernur lalu mendapatkan bulanan juga dari pemerintah provinsi dalam bentuk honor. Tapi ketika kemudian pemerintah pusat memastikan tidak boleh lagi ada honorer daerah karena semua bertahap akan di P3-kan gitu ya, semuanya harus P3. Nah, apakah semua sekolah benar-benar bisa ditutupi oleh kebutuhan rekrutmen P3K? Juga belum. Kenapa? Faktualnya ya masih banyak sekolah yang masih kekurangan guru, terutama guru bidang studi tertentu, terutama lagi SMK kan? Kebutuhan guru bidang studinya lebih spesifik dibanding sekolah SMA. Artinya butuh proses Bu nah, ya. Tidak itu baru satu komponen gaji guru loh Mas. Belum lagi pengen bangun pagar supaya anak-anak gak meloncat pergi gitu ya. Pengen ada kegiatan ekskul yang berkualitas, ada pengen nambah ininya lab, pengen apa itu ini itu juga susah untuk hanya mengandalkan 2 sumber pendanaan. Istilahnya itu. Kayak faktor eksternalnya deh ya Bu ya, kalau misalnya kayak bikin pagar apa segala macam ya Bu ya. Tapi itu kan penting juga kan? Iya betul. Karena anak sekarang suka berot itu ya. Bahasa Malangnya berot Mas. Berot Bu ya. Oh gitu ternyata bahasa Malangnya. Baik Bu, ini seru sekali perbincangan kita hari ini Bu. Nah ini juga yang pengen saya tanyakan Bu, sebenarnya gimana sih Bu Komisi E ini, rekan-rekan di Komisi E DPRD Jatim ini sendiri untuk mendefinisikan sebenarnya ya peran serta masyarakat dalam konteks pengembangan pendidikan. Ya, peran serta masyarakat itu kalau merujuk kepada UU Sisdiknas nomor 30 tahun 2003, terutama di pasal, saya rodok ngerpek ini Mas ya karena enggak hafal. Silakan. Pasal 8 dan pasal 54 UU Sisdiknas itu disebutkan bahwa peran serta masyarakat mencakup apa saja? Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Jadi peran serta masyarakat itu gak cuma dijalui duit tok Mas. Nah itu yang sering dipahami, hingga orang tua wali murid itu lek diundang sekolah kan rodok senep wetenge Mas. Ya, waduh tarian mana kan. Kayak aneh wis pikiran negatif. Iku kok jenenge rapotan tapi mesti ono tarian maneh. Nah gitu kan. Jadi datang ke sekolah iku tarik kadang ngudur-uduran sing toko bapake apa ibuke kan gitu ya. Kayak gitu sweet gitu. Diwakilkan bae ae kok lek ditariki ya misalnya. Dan sebagainya. Jadi kadang berkomunikasi dengan sekolah itu diartikan pasti ada pembebanan baru. Ini menurut saya salah dua-duanya. Salah sekolah yang hanya menjadikan momentum ketemu wali murid itu hanya untuk narik duit gitu, atau narik dana narik partisipasi dalam bentuk apapun ya, tidak boleh disebut narik duit. Peran serta masyarakat sekali lagi ya. Tapi juga salah orang tua wali murid yang kemudian beranggapan hanya itu fungsi ketika datang ke sekolah. Kan tadi disebutkan oleh undang-undang mereka boleh kok berperan serta untuk merencanakan. Jadi orang tua itu boleh kemudian memberikan saran masukan lewat apa? Komite sekolah. Di bawah komite ada lagi paguyuban wali murid. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah tertentu, biasanya sekolah yang lumayan unggul ya, atau sekolah-sekolah di perkotaan itu juga sudah ada paguyuban wali murid di level kelas. Setiap kelas punya paguyubannya sendiri-sendiri. Mereka itu memberikan masukan dari sisi perencanaan. Bu minta tolong tuh guru matematikanya kalau bisa ada game-gamenya bisa ya. Minta tolong kalau bisa tuh ada sholat duha dulu misalnya. Jadi anak-anak terbiasa melakukan ibadah mahdoh misalnya. Boleh ndak ditambahkan misalnya ngaji, keterampilan ini dan itu. Artinya orang tua itu boleh serta ikut di hampir semua aspek. Cuman tentu saja ndak boleh ikut campur. Nah, itu dalam koridor saran masukan. Lalu
Peran serta yang lain tentu adalah membantu pendanaan dan mengurangi beban dari sekolah. Ini yang kemudian bagi Komisi E, pendapat kami jelasnya begini Mas. Untuk yang miskin, no, big no, nggak boleh. Nggak boleh dimintai peran serta dalam bentuk pendanaan. Tapi mereka yang miskin kan kalau nggak kuat pendanaan, tapi misalnya mereka ternyata anaknya wartawan yang smart, yang punya jaringan yang kuat misalnya ya, anaknya pelaku media yang ini. Oh, karena bapaknya punya jaringan yang kuat, bisa mendatangkan dunia usaha, dunia industri ke sekolah. Kan itu juga bantuan, itu juga peran serta. Tidak harus secara langsung orang tua yang tidak berkemampuan tadi memberikan bantuan dana kepada pihak sekolah. Nah, kemudian tadi saya katakan yang miskin big nono ya, nggak boleh dimintai uang atau dalam bentuk dana karena itu memberatkan pasti. Yang kedua, untuk mereka yang mampu, kenapa tidak? Kan begitu ya. Dan kenapa tidak? Wong mampu, anaknya anggota dewan misalnya ya, anaknya direktur televisi terkenal misalnya, atau bapaknya pengusaha, lalu minta tistas juga kan enggak masuk akal kan? Iya juga sih. Iya, kan anaknya orang kaya mestinya malah mikir ada berapa anak tidak mampu yang sekolah di sini Bu, saya mau jadi bapak asuh, saya mau jadi ibu asuh, saya bisa membantu memberikan bantuan SPP untuk 5 anak tiap bulannya misal. Saya pengen ngerangkul nih ya kan. Ayo sama-sama yuk kita maju gitu Bu ya. Betul. Itu yang mampu seperti itu, yang enggak mampu seperti itu. Itu pandangan Komisi E Mas. Terkait PSM. Kalau boleh saya garis bawahi, saya simpulkan tentang peran serta masyarakat Bu ya. Ini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan pengendalian mutu juga Bu ya. Boleh. Gitu ya Bu ya. Tapi enggak boleh terlalu ikut campur ya. Lalu kepo melulu. Capek juga kepala sekolah ya, misalnya nih satu sekolah satu kelas isinya 30 wali murid, masing-masing punya pendapat sendiri. Nah itu dia. Ada yang minta AC, ada yang minta jangan terlalu dingin, ada yang minta jendelanya yang lebar, ada yang minta kipas. Lalu antara yang minta AC, kipas dan jendela dibuka itu bertengkar misalnya. Ini yang mengganggu. Apalagi ini sekarang mengganggu. Wali murid punya grup WA gitu kan Bu ya, jadi mereka cenderung akhirnya ngobrol. banyak tuntutan. Itu dia. Itu juga harus bijaksana, ya kan? Akhirnya bingung nih kepala sekolahnya. Aduh gimana ini? Iya, melayani 30 wali murid atau melayani siswa gitu. Itu masih satu kelas itu. Ya, Kalau satu sekolah gimana? Pendidikan kan yang dilayani siswa ya, bukan wali murid. Oke. Ada indikator nggak sih Bu tentang peran serta masyarakat sendiri? Indikator terjelasnya itu tadi Mas. Tidak hanya jadi kita tidak membatasi dalam, kenapa sih saya bilang kita? Sekarang ini Komisi E sedang membuat draft usulan dan perbaikan untuk pergub peraturan gubernur tentang PSM, peran serta masyarakat. Ya, karena kenapa kita sudah berani meminta gubernur untuk bikin pergub, karena di RPJMD kedua di pemerintahan Bu Hovifah yang periode kedua ini termatistas sudah dihilangkan Mas, sudah nggak ada lagi tistas itu dalam RPJMD beliau. Kenapa? Karena itu ternyata membuahkan apa ya, konflik yang terus menerus antara pihak sekolah, kepala sekolah dengan di dunia luar ya, dengan wali murid, dengan LSM, media seperti yang saya sebutkan di awal. Karenanya sekarang yang dikuatkan adalah peran serta masyarakatnya untuk ikut membantu pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi Bu Hikmah bilang ada definisi-definisi tersebut Bu ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih Bu tentang definisi tadi, pemahamannya antara masyarakat yang di kota dengan yang di daerah mungkin? Di setiap tempat itu kan ada Dewan Pendidikan ya. Nah, Dewan Pendidikan ini yang melakukan analisis unit cost terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh per anak per tahunnya. Nah, kenapa di satu daerah tempat dengan tempat lain itu berbeda? Ini enggak kok membedakan kota dan desa begitu, enggak, tapi ada namanya indikator angka kemahalan. Jadi kayak gini, kalau beli sesuatu di Gresik, Surabaya, Sidoarjo,
nilainya nggak sama beli sesuatu di Pacitan, Sampang dan Nah, Situbondo. itu dia maksud saya, Bu. Nah, itu namanya angka kemahalannya ya. Jadi ada indikator angka kemahalan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah juga untuk menjadi dasar dalam pembelanjaan rencana belanja sekolah. Jadi sekolah juga punya anggaran perencanaan RKAS-nya sekolah itu ada, Mas. Mereka harus punya perencanaan penganggaran juga. Yang diterjemahkan dari perencanaan program kegiatan. Baik, Gitu. baik. Kalau dari rekan-rekan Komisi E sendiri, Bu, ini bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat seperti apa yang paling diharapkan ini dan dinilai ini sangat efektif gitu loh. Nah itu tadi, kita kepingin masyarakat itu membangun kontrol yang efektif tapi yang konstruktif. Bukan berarti sekolah itu untouchable yang nggak boleh dikapak-kapakno itu ya Oh, itu bukan dia. ya. Kalau kemudian tidak dilakukan kontrol yang efektif ke sekolah, bisa jadi pendidikan kita akan bergerak menuju stagnasi ya, tidak kemudian menjawab kebutuhan lapangan. Kayak gini misalnya, Mas. SMK kita ini kan jumlahnya banyak pakai banget Oke. ya. Tapi ternyata angka pengangguran juga lebih banyak lulusan SMK dibanding SMA. Sekalipun sekarang persentase digitnya semakin mendekat ya. Nah, dulu sempat agak senjang tuh. Yang lulusan SMK malah banyak yang nggak nyambut gawe, yang SMA malah cepet nyambut gawe kalau mereka nggak studi lanjut. Nah, ini kan jadi problem yang namanya SMK ini sekolah vokasi gitu ya. Maunya kan bisa kerja. Kenapa begitu? Karena ada banyak program-program pilihan atau kejuruan itu yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Jadi sekolah, yayasan asal kalau ditanya kenapa kok bikin kejuruan ini, resikonya yang paling gampang gak larang-larang tuku alate lah, lucu sih ngono iku. Atau yang paling gampang golek gurune lah, lucu kayak gitu ya. Maksud kami sih sebetulnya di Komisi E ditantangin begini, daerah yang basisnya nelayan kenapa nggak bikin SMK kelautan perikanan, daerah yang basisnya perkebunan kenapa nggak ke SMK yang fokusnya ke pemuliaan hasil tanaman, Oh, misalnya gitu. begitu ya. Daerah-daerah yang kayak di Solo itu ada SMK batik keren tuh. iya. Jadi memang betul-betul seniman batik dihasilkan di level SMK dan mereka langsung diserap oleh industri. Artinya ada seperti pemetaan gitu mungkin, Bu, Iya, ya. jadi ada Masing-masing link daerah. and match antara istilah link and match itu kan dulu sekali sudah diperkenalkan ya, antara pendidikan yang kita bangun dengan dunia kerja yang menanti anak-anak kita untuk bekerja itu ada korelasinya gitu. Baik. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Jadi pemetaannya harus selesai. Cuman lucunya gini, Mas. Ini mau tak ini. Halo orang Lamongan yang mungkin nonton ini ya. Pemerintah provinsi sudah bikin SMK negeri perikanan di sana. Baik. Nah, karena masyarakatnya kan banyak nelayan. Ora payu, Mas. Gitu, Bu, ya. Iya, minim peminat. Akhirnya ini close. Akhirnya lokasinya kita jadikan SR ini, sekolah rakyat. Ini yang prihatin kita. Maunya pemerintah provinsi ini, kenapa sih anak-anak usia SMA, usia SMK ya, masuk sekolah SMA atau SMK di basis perikanan tidak tertarik untuk belajar terkait perikanan. Mereka lebih tertarik belajar tentang ini nih menjadi broadcaster kayak Mas Bian gitu ya. Jadi semua berlomba-lomba bikin SMK yang kaitannya dengan pertelevisian, per-YouTubean kayak gitu-gitu ya. Karena semua bercita-cita ingin jadi Atta Halilintar kan gitu. Kan susah kalau kayak gitu kan. Karena dunia ini persaingannya menjadi tidak mudah kan semakin lama. Jadi kalau terlalu banyak lulusan di konsentrasi ilmu tertentu sementara, peluang kerjanya ya itu saja ya numpuk kan. Nah, sementara bidang-bidang spesifik yang mestinya bisa dikuatkan lagi karena ruang untuk serapan tenaga kerjanya lumayan, malah nggak ada peminatnya. Ini Mas yang jadi tuntutan. Karenanya boleh masyarakat itu ikut mengontrol pendidikan kita melalui perencanaan yang strategis dan konstruktif.
saran-sarannya. Misal Seperti itu. usul nih di sekolahnya Bu ya, usul dong ada kejuruan tentang broadcast gitu ya Ya di sekolah boleh, ini, sekolah ya itu C. ekstrakurikuler Iya, misalnya ya. gitu mungkin. Oh ini di SMK ini atau SMA ini banyak anak yang enggak studi lanjut karena enggak mampu orang tuanya. betul. Oh mereka dibikinkan kelas vokasi ya. Di kita namanya double track Mas. Double track. Double track. Jadi ada SMA tapi double track. Mhm. Nah, atau SMK tapi vokasinya nambah. Dia jurusan permesinan tapi juga suka ilmu yang lain misalnya las. Enggak apa-apa kan? Siapa tahu nanti ternyata yang dibutuhkan ternyata keterampilan lasnya gitu kan. Jadi saya pikir bagaimana kemudian membidik sesuai dengan peluang kesempatan berikutnya kalau anak-anak itu tidak diproyeksikan studi lanjut ya. Kalau Ke S1. menurut Bu Hikmah sendiri, seberapa penting sih Bu ini dukungan moral dan sosial dari masyarakat Bu terkait hal ini Bu? Sangat penting. Sekolah itu nggak bisa sendirian Mas. Kalau mau maju sekolah itu nggak bisa sendirian. Oke. Mesti ada peran serta masyarakat di dalamnya. Karena sekolah juga nggak boleh tercerabut dari akarnya gitu kan. Jadi Setuju. kalau misalnya di daerah basis yang keseniannya topeng Malangan, lalu anaknya lebih suka belajar ngedance ala Korea, ya boleh juga itu, bukan masalah, bukan iya. tapi tetap tari topeng Malangan tetap harus diberikan supaya lama-lama nanti orang Korea yang belajar topeng Malangan. Itu dia. Nah, karena kita keasikan belajar ngedance ala Korea begitu ya, dan Jangan melupakan sampai. tari topeng Malangan. Itu sudah terjadi kan di gamelan kita, di batik kita yang kemudian dirampas oleh negara lain dan kita tiba-tiba memelongo. Ternyata kita kehilangan. Tuh. Baru semua perhatian kan? Karena memang penyesalan adanya di akhir ya Bu Iya, ya. Itu kasep. baru. Bahasa Surabaya kasep. Kasep ngono ya Bu ya. Iya. Baik Bu, ini tadi Bu Hikmah juga sempat menyinggung soal sekolah rakyat nih Bu. Kalau menurut Bu Hikmah sendiri sekolah rakyat tanggapannya seperti apa sih Bu sejauh ini? Ya, sekolah rakyat itu kan pengelolanya Kementerian Sosial. Mhm. Dimaksudkan untuk memberikan layanan lebih kepada anak-anak dari keluarga miskin. Baik. Kalau, ini basic kalau ya Mas, karena kan ini masih berjalan. Ya. Kita enggak tahu gimana perjalanan sekolah rakyat. Kalau ngelihat platformnya sih ya bagus lah ya. Oke lah ya Bu. Kalau ngelihat perencanaannya. Jadi ini kan maksudnya untuk memutus mata rantai kemiskinan, siklus kemiskinan. Ya. Jadi kemiskinan itu ojo diturunkan Mas. Bukan angkanya diturunkan, tapi diturunkan. Mbaknya melarat, bapaknya melarat, anaknya melarat. Itu kan diturunkan. Mas Bian kaget ya. Iya. Kemiskinan kok Saya- enggak boleh diturunkan. Saya kaget tadi Bu dengan statement itu tadi. Loh, kok gitu? Iya, Ternyata. maksudnya jangan diturunkan dari mbah ke ayah ke anak. Plot Ya, twist jadi ternyata. iya. Mestinya kemiskinan itu sekolah rakyat kalau bisa memutus siklus kemiskinan itu keren. Gitu ya. Jadi targetingnya harus itu karena sudah menjadi pemahaman kita semua kemiskinan itu ya akar terbesarnya dari lemahnya pendidikan. Jadi kalau kemudian warga-warga miskin di Jawa Timur ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan gratis yang berkualitas di bawah sekolah rakyat, kita beranggapan insya Allah mereka akan memutus mata rantai tidak menjadi miskin yang kesekian di sejarah keluarganya. Itu Baik. yang dimaksudkan. Kalau itu niatnya oke. Tapi kalau niatnya misalnya menjadi begini, gara-gara ada SR yang sering dimunculkan kayak gini Mas Bian, ketakutan orang ini. Kok kayak di kelas-kelas kan ya pendidikan kita itu. Anak-anak kelas high yang pinternya high gitu, yang kepinterannya di atas rata-rata itu ada namanya sekolah khusus, sekolah Garuda Nusantara apa-apa itu ya. Kemudian anak-anak rata di sekolah reguler yang ada saat ini, konvensional ini. Lalu yang miskin-miskin ada di sekolah rakyat. Kesannya kok ono kasta gitu ya pendidikan kita. Kalau dibacanya begitu menjadi salah. Dibacanya seharusnya memang pendidikan itu ada yang namanya PKLK, pendidikan khusus layanan khusus. PKLK itu selama ini diterjemahkan hanya SLB. Ya kan, sekolah untuk disabilitas, bukan itu. PKLK itu ada LK-nya itu loh, layanan khusus. Layanan khusus. Pendidikan layanan khusus itu apa? Melayani anak-anak sesuai dengan situasinya. Anak-anak yang memang kecerdasannya di atas rata-rata eman lek sekolahnya, sekolah reguler. Karena mereka bisa dipus untuk jadi saintis, Itu dia, Bu. untuk jadi
Kalau sekolahnya reguler mereka banyak nahan-nahannya ya kan, karena kan temennya ya rata-rata, mau menonjol ndak enak sama temennya, mau ini nunggu kompetensi temennya masih sekian, dia mesti kayak gitu kan. Tapi kalau di sekolah Garuda Indonesia mungkin mereka akan dipush sesuai dengan kemampuannya. Mungkin umur berapa sudah S1, umur berapa sudah S2, umur berapa sudah S3, mengambil profesor, menjadi periset, saintis yang terkenal dan sebagainya. Itu anak-anak dengan kemampuan khusus. Jadi oke, dibedakan. Itulah tujuannya sebenarnya Bu ya. Nah yang SR tadi ya kemiskinan diketok supaya tidak menurun dari kakek bapak ke anak. Tidak menurun Bu ya, maksudnya menurun itu turunannya, bukan angkanya. Bukan gitu angkanya. Ya, saya tadi sempat cocok loh Bu. Bu boleh sambil diminum, Oke, monggo. Ya, wah enak nih. Kopi pahit di tengah podcast, jadi melek ya. Bu, saya sempat baca beberapa artikel Bu dan nemu artikel yang menarik ini kayaknya Bu ya. Ini ada Kementerian Agama ini yang menunjuk 12 madrasah untuk jadi piloting implementasi kurikulum berbasis cinta. Wes. Keren kurikulum nih berbasis cinta gitu ya. Gimana Logonya nih, Bu? pasti begini-begini ya. Saya belum mempelajari secara spesifik Mas. Baik. Mas Bian, apa itu kurikulum berbasis cinta? Nah ini kalau boleh saya baca sedikit ini Bu ya. Ini sebenarnya Bu, kalau yang dibilang sama yang bersangkutan ini Bu, katanya sih gini Bu. Ini bukan hanya soal kurikulum, tetapi gerakan pendidikan berbasis cinta, empati, dan kemanusiaan yang nyata. Oh, Gitu katanya. keren. Dan memang di 12 madrasah tadi, salah satunya itu ada di Jawa Timur Bu, Oke. di Malang. Hmm. Itu merupakan Di MTSN. MTSN 3 Iya, itu Malang. Jalan Bandung. Orang tahu Malang ya? kenalnya MTSN Jalan Bandung. Itu sekolah terpadu dari Rodotul Atfal atau TK sampai EMAN, yang EMAN-nya itu masuk 5 besar di Indonesia terbaik. Keren, Ya, lulusannya, sekolahnya. Memang ini proyek prestisiusnya Kementerian Agama itu kebetulan ada di Malang. Dapil saya, Mas Bian. Baik, Rada ongkep keren. lek ngomongnya. Pantesan, nggak apa-apa lah ya. Iya, keren. Malang memang keren. Jadi kalau sekolah berbasis cinta Mas Bian, terus tujuannya tadi kayak gitu, itu bagus banget, bagus pakai banget. Karena gini, yang paling susah diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. Jadi ada tiga apa istilah kita ini, 3 penanggung jawab pendidikan anak: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Baik. Nah, itu penanggung. Jadi pendidikan anak itu bukan tanggung jawab murni sekolah loh. Di sekolah cuma berapa jam? Iya Di sih. sekolah diajari ini, di omai sebaliknya. Di sekolah diajari kalau anak TK nih ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Di omah bapak Di ibu rumah. kempros Nah, misalnya. itu dia contohnya tuh. Ya, padahal anak TK itu fase-fase membangun tata nilai. Jadi kan bingung dia mau ikut yang orang tuanya yang kompros atau sekolahnya, kan begitu. Jadi 3 lini ini, pendidikan, masyarakat, sekolah, dan keluarga ini harus saling berkaitan. Nah, kesulitan kita selama ini di 3 lini pendidikan ini adalah membangun cinta itu tadi di anak-anak kita, karena itu tergerus banget di situasi dunia yang semakin materialisme kayak gini, yang mendewakan hal-hal yang sifatnya bendawi, Materi, gitu ya. Kalau misalnya dianggap sukses, Mas Bian dianggap sukses kalau punya apa Nah coba? itu dia, tolak ukurnya apa? Kan Kalau beda-beda ukurnya pasti kan. Iya. Sukses ya Bian apa saiki wis duwe deposito, duwe mobil, duwe omah, baru diarani sukses. Tapi kalau misalnya ada anak hafal 30 juz, orang enggak menganggap itu sukses misalnya. Yang kayak gini yang kemudian mesti harus diimbangi dengan pendidikan cinta tadi, bahwa memunculkan empati itu memang enggak mudah banget. Kalau saya sih implementasi yang tercepat untuk membangun cinta itu di pendidikan inklusi, tapi kayaknya itu dibahas di podcast yang lain aja ya. Oke deh kalau Pendidikan gitu. inklusi itu kenapa sih ketika ada anak-anak yang berbeda masuk ke sekolah kita, ini menjadi semacam laboratorium hidup. Sampai niku menerapkan pelajaran empati, mbek cinta ke anak-anak, kalau mereka nggak langsung bisa praktekkan kan susah. Tapi kalau di tempat belajar mereka ada yang disabilitas, ada yang kemampuannya di bawah rata-rata. Anak-anak pinter ini terpacu untuk anak-anak pinter, anak-anak yang kaya, terpacu untuk menyayangi mereka yang berkekurangan, yang memiliki keterbatasan kemampuan. Jadi mereka akan membantu.
berempati langsung karena situasinya memungkinkan untuk itu. Nah, kira-kira di pesantren lah Mas itu bisa diwujudkan dengan sangat kuat ya, pelajaran penuh cinta tadi. Karena 24 jam bersama teman-teman yang beragam, heterogen banget. Anak saya di pesantren itu heterogen banget. Ada anak yang kesusahan bayar syahriah, enggak pernah jajan, ada anak yang berkelimpahan jajannya luar biasa bagus misalnya. Anak-anak akan langsung belajar bagaimana mereka membangun empati, simpati, cinta, gotong royong, saling membantu dalam suasana itu. Jadi gerakan Kementerian Agama ini wajib diacungi jempol. Kita lihat nanti indikator-indikator capaiannya seperti apa ya. Baik. Kita geser dulu sedikit Bu ya. Ini Ke tentang isu lain nih. Iya, Kalau ini pendidikan memang banyak ya isunya. banyak banget Bu ini ya, sektor-sektornya ini Bu. Oke. Waduh, luar biasa ini memang. Nah, ini kalau ngomongin soal partisipasi masyarakat ini kan pasti ada yang namanya ketimpangan infrastruktur. Nah, ini rekan-rekan dari Komisi E menyikapi hal ini seperti apa Itu Bu? Mas, saya itu kemarin Komisi E rapat dengan cabang dinas pendidikan di Probolinggo. Baik. Untuk Probolinggo kota kabupaten ada, saya nggak bawa catatannya ya, ada sekolah di Tutur atau di mana SMA 13 apa saya lupa di Probolinggo itu yang nggak punya gedung. Jadi gedung semula yang ditempati itu milik desa. Oh, desa butuh diusir anak-anak ini, ditaruh di miliknya OPD tertentu di Probolinggo, karena kemudian dipakai diusir lagi terus begitu. Ngungsi begitu. Ngungsi terus. Jadi ono sekolah lagi, sekolahnya yang mobile. Duduk kelas moving, jadi ada moving kelasnya. Ini moving school Moving Mas. school, ya. Sampai dari guyonan Satu disebut sekolah, ya. moving school. Bagaimana kemudian kita memberikan keajekan kepada anak-anak. Anak-anak di usia SMA itu kan butuh apa sih? Keren ya sekolahmu ya. Nah, itu ono. Keren ya sekolahmu moving school. Lah lucu sih ya gitu loh. Ini membuat kita sangat prihatin kok masih ada gitu. Itu satu kita dapati kemarin. Makanya Komisi itu rajin turun kemana-mana ya. Yang kedua, ada banyak sekolah yang belum dimiliki oleh sekolah, status sekolahnya itu masih miliknya pemerintah kota kabupaten, ya pemilik pemerintah juga kan, cuman belum dilepas menjadi milik sekolah. Ada yang milik pemerintah desa, ada yang lebih memprihatinkan di Bangkalan itu milik pribadi. Jadi sekolahan itu berdiri di atas lahan miliknya perseorangan. Loh, ini kan susah berkembang. DAK dari APBN tidak bisa diberikan kepada sekolah yang lahannya belum punya sekolah itu sendiri. Ya akhirnya tadi itu ketimpangan infrastruktur terjadi. Karena dana negara nggak bisa gitu ya merespon sekolah yang nggak punya sertifikat atas atau punya bukti bahwa ini menjadi milik sekolah sendiri lahannya. Itu ketimpangan infrastruktur. Ada juga kayak gini, sekolah yang maju segalanya ada. Karena partisipasi wali muridnya luar biasa, kebetulan sekolah ini unggul mergo yo unggul areke yo di delok siji-siji sadurunge masuk gitu ya. Inputting anaknya itu diseleksi. Karena diseleksi akhirnya juga ketahuan anak-anak ini dari keluarga-keluarga, sebagian besarnya dari keluarga yang mampu. Hingga PSM-nya juga kuat dari sisi pendanaan, perhatian orang tua juga full. Yo enak Mas lek ngajar kayak ngono iku. Makanya saya bilang sekolah unggul itu bukan sekolah yang macam kayak gitu. Sekolah unggul itu yang murid koyo opo diterima Mas. Inputting siswa koyo opo diterima. Lalu dididik dengan baik. Lalu anak-anak itu berkembang menjadi versi terbaiknya di sekolah itu. Versi terbaik itu anak itu apa sih? Ono sing seneng bal-balan, jadi pemain bola. Matematika ya lek gak apa-apa gitu. Itu namanya versi terbaik dikembangkan sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak. Betul. Jadi nggak bisa dong anak itu dipaksa untuk pinter di semua mata pelajaran. Iya, wong kita harus ngakui kita yang dewasa ini juga goblok matematika tapi lumayan pinter bahasa Indonesia misalnya begitu. Itu saya misalnya ya. Matematikanya nggak betul bagus, bahasa Indonesianya yang bagus, ininya yang bagus. Kita sadarlah bahwa itu ada. Maka ketimpangan infrastruktur kayak gitu antara sekolah satu dengan sekolah lain itu harus diatasi dengan apa? Mengafirmasi. Jadi ya pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dahulukan sekolah-sekolah yang memang berkebutuhan. Dahulukan sekolah-sekolah yang memang infrastrukturnya masih timpang dibanding yang lain.
Bukan berarti yang sudah maju nggak perlu dapat bantuan untuk tetap maju, boleh. Cuman yang masih di bawah rata ini, sekolahnya masih moving, atau kalau toh ada bocor, ndak layak, bangkunya ndak layak, papan tulisnya wis bolong-bolong, sik gawe kapur zaman saiki ya Mas ya, gawe kapur misalnya, dan sebagainya itu kan sudah harus nggak ada sebetulnya ya, karena anggaran pendidikan kita tuh 20% loh Mas minimalnya. Spending mandatory namanya. Minimal 20% dari anggaran belanja suatu daerah, termasuk pemerintah pusat. Ketimpangan infrastruktur tadi sudah disebutkan, ketimpangan ekonomi juga tadi sebelumnya sudah kita bahas, Bu. Kalau ketimpangan budaya dan sosial, menurut Bu Hikmah gimana, Bu? Ya, ketimpangan budaya dan sosial, saya pikir kok susah diterjemahkan ketimpangan budaya dan sosial. Mungkin maksud Mas Bian adalah ketika misalnya ada secara sosial ya, secara sosial anak-anak itu ada di grade yang tidak sama. Ada anak dari kelas sosial tinggi dengan kelas sosial rendah. Ada anak dari kelas sosial yang sangat mengutamakan toto kromo, sementara anak ini dari kelas sosial yang mungkin bukan miskin tapi termasuk yang lebih egaliter gitu ya. Ini dibutuhkan kemampuan guru dan sekolah untuk memanage Mas. Anak yang heterogen itu bisa menjadi kaca benggala untuk anak-anak mengalami pergesekan dengan yang beragam. Jadi kita itu bahkan makanan kita pun oleh dokter kan diminta beragam Mas. Beragam warnanya, beragam protein, nggak boleh cuma tahu tempe, kalau bisa beragam protein, sumber proteinnya ya nabati ya hewani. Warnanya diminta beragam, ada yang oranye, ada yang hijau begitu. Kenapa yang beragam itu bagus untuk tubuh kita? Karena vitamin dan gizinya itu cukup beragam dan itu dibutuhkan diolah dalam tubuh pada saat yang sama. Sama dengan anak-anak kita Mas. Ketika mereka mengalami gesekan yang luar biasa dengan anak-anak yang berbeda-beda, itu mereka akan tumbuh dan cepat menjadi anak-anak yang siap menjalani tantangan hidup di masa yang akan datang. Jadi enggak kayak generasi stroberi, dapatnya disayang-sayang melulu, di rumah disayang-sayang, di sekolah disayang-sayang, kena terpaan sedikit diputus sama pacarnya, misalnya ya, langsung depresi, langsung bunuh diri gitu ya. Enggak bisa ngerjain skripsi, loncat dari lantai 12 kan ada kasus itu. Kenapa generasi stroberi terjadi? Itu tadi, mereka nggak cukup mendapat tantangan dan gesekan secara langsung. Jadi anak-anak kita harus mendapatkan gesekan dan tantangan secara langsung. Baik. Yang disebut Mas Bian tadi ketimpangan sosial budaya, agar mereka lebih kaya hidupnya, ya kan? Nggak gampang shock ya, nggak gampang shock culture. Arek desa yang kutho langsung arek kutonya desa langsung gak iso urip mergo wifi-ne lemot misalnya, langsung kayak dunia ini selesai gitu hanya karena ndak ada wifi misalnya. Itu kan karena kita tidak mengenalkan kepada anak-anak bahwa keragaman itu penting dan kita harus memiliki kesiapan untuk menerima hidup yang nantinya akan fluktuatif gitu. Baik, Bu, mungkin bisa dijelaskan strategi konkret dari rekan-rekan Komisi E, Bu, terkait PSM peran ini setelah masyarakat ini tadi. Nah, sekarang seperti yang tadi saya infokan secara sekilas terkait pergub ya. Karena sekarang sudah RPJMD-nya udah nggak ada istilah tistas lagi, maka kita sudah dorong, kita sudah minta Dinas Pendidikan untuk mensegerakan merumuskan peraturan gubernur terkait peran serta masyarakat. Kenapa bukan perda? Sementara ini kami cukup pergub lah, biar cepat. Karena kalau perda itu panjang nanti kan, sementara ini dibutuhkan cepat di tahun ajaran ini ya kan, supaya ini bisa langsung menjadi secara formal, legal formal, menjadi pedoman, menjadi pelindung bagi sekolah untuk melakukan sesuatu yang sah menurut aturan. Jadi nggak perlu lagi kepala sekolah takut ketika memunculkan peran serta masyarakat. Tapi ada tapinya. Kalau ada kepala sekolah atau kantor cabang dinas atau dinas pendidikan melampaui kewenangannya seperti yang diatur dalam pergub ini nanti, misalnya memaksa orang tidak mampu untuk ikut bantu, misalnya bantu dana maksud saya ya, menyamaratakan bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk pendanaan kepada yang mampu dan tidak mampu. Kalau itu terjadi pasti kita akan semprit
pasti akan kita ingatkan, pasti akan ada punishment untuk kepala sekolah atau pejabat di lingkungan cabang dinas pendidikan dan dinas pendidikan provinsi ketika itu terjadi. Itu Sudah ada pasti. temuan belum? Kan Sejauh ini? belum PSM-nya, Belum ya? Pergub PSM-nya belum kita bangun ya. Baik. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin ada banyak temuan, sudah kita tindak lanjuti dengan berbagai cara bersama dengan pemerintah provinsi tentu saja. Gitu ya. Artinya memang Iya. ini menjadi persiapan juga tolok ukur buat di pergub terbaru ini nanti, Bu ya. Iya, betul. Jadi yang kemarin-kemarin sudah terjadi itu menjadi semacam apa ya? Bahan dan material penting dalam hipotesa. Sebetulnya masyarakat itu siapnya itu peran serta masyarakat seperti apa sih gitu. Apa yang perlu kita push dan kita dorong lagi. Karena masyarakat mungkin tidak tahu, oh sakjane mereka itu bisa PSM ke sekolah dengan cara ini. Tidak harus dengan cuan. Misalnya ya. Jadi peran serta masyarakat itu harus lebih luas lagi Baik. konsepnya. Baik, Bu. Terakhir singkat saja, Bu ya. Karena kita udah harus pamitan ini, Bu ya. Iya, Closing waktunya statement. udah enggak kroso ya Mas Iya, Bian ya. seru Gimana sekali. gimana? Langsung aja closing statement, Bu. Oke, tentang PSM ya. Jadi ke depan kita mengabarkan kepada kepala sekolah SMA dan SMK negeri se-Jawa Timur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E sedang membangun pergub peraturan gubernur terkait peran serta masyarakat. Ditunggu ya, dikaji dengan baik, dipedomani dengan baik, dan yang paling harus dilakukan adalah membangun komunikasi efektif dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan kawan-kawan media, agar kemudian penyelenggaraan pendidikan itu tidak ansih menjadi tanggung jawab sivitas akademika di sekolah saja. Karena sekolah yang melakukan pengelolaan bersama dengan masyarakat tentu akan mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat, dan sekolah-sekolah tipe kayak gini ini lebih mudah maju, lebih mudah berkembang, lebih memiliki kemampuan untuk memfasilitasi anak kita tumbuh berkembang sesuai dengan versi terbaik mereka. Dan kedepannya baik mereka studi lanjut atau berhenti untuk bekerja, mereka memiliki kesiapan skill, kesiapan emosional juga untuk menjawab tantangan kehidupan berat setelah mereka lulus nanti. Demikian Mas Bian. Ibu Hikmah Bafaki, MPD selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Fraksi PKB. Terima kasih sudah hadir Sama-sama di Mas podcast Bian, Ruang Publik senang hari ini. sekali menemani hari ini. Sehat selalu Bu Hikmah ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh